Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Walaupun kita sekarang masih harus belajar dari rumah. Anak-anakku sekalian, kita harus tetap menjaga kesehatan, kita tetap mengikuti protokol kesehatan ya, dengan cara sering mencuci tangan, gunakan masker jika keluar rumah, dan selalu jaga jarak. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, pertemuan awal di semester 2, kita akan mempelajari tentang perpangkatan 3 dan akar pangkat 3. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengenal arti perpangkatan 3. Yang kedua, menentukan hasil pangkat 3 dari suatu bilangan. Yang ketiga, menentukan hasil akar pangkat 3 dari suatu bilangan kubik. Arti bilangan pangkat 3 adalah perkalian berulang sebanyak 3 kali dengan bilangan yang sama. Contoh, dibaca 3 pangkat 3 yang artinya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Demikian juga dengan 5 pangkat 3. Hasil perpangkatan 3 disebut bilangan kubik, contoh 27 dan 125. Tugas pertama, menuliskan arti dan hasil perpangkatan bilangan berikut. Dan tugas kedua, untuk tugas ketiga adalah menghafalkan 10 bilangan kubik yang pertama. Selanjutnya kita akan mempelajari akar pangkat 3 dari bilangan kubik. Adapun arti akar pangkat 3 dari bilangan kubik adalah sebagai berikut. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Maka akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5, karena 5 pangkat 3 sama dengan 125. Sebelum kita mencari akar pangkat 3, kalian harus hafal angka-angka ini: 1, 4, 5, 6, 9, dan 0. Nah, selain itu, kalian juga sudah diharapkan untuk menghafalkan bilangan kubik dari 1 sampai 10, 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, dan seterusnya hingga 10 pangkat 3 adalah 1000. Baik, sekarang kita akan membuktikan bahwa akar pangkat 3 dari 6.859 adalah 19. Ya, jadi caranya yang pertama adalah kita lihat satuan dari bilangan 6.859 adalah 9. Nah, apakah 9 ada di angka-angka yang perlu kita ingat? Ya, karena ada, kita cukup meletakkan 9 di bagian satuan. Selanjutnya, bilangan 6.859 kita pisah menjadi 2 bagian, yaitu kita hitung dari belakang 3 angka ya, 1, 2, 3, kemudian kita pisah. Yang tersisa adalah bilangan 6. Dalam bilangan kubik yang tertulis di sini, 6 berada di antara 1 dan 8. Kita tidak mungkin mengambil yang 8 karena 8 lebih besar dari 6. Jadi kita ambil yang 1. Nah, 1 merupakan perpangkatan dari bilangan 1, sehingga di sini ditulis 1 sebagai angka puluhannya. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk akar pangkat 3 dari 15.625. Ya, kita cek lagi. Satuannya adalah 5. Kita lihat di sini 5 ada, jadi kita tinggal menuliskan angka 5. Oke. Selanjutnya kita bagi menjadi 2. 1, 2, 3.
Oke, kita pisahkan menjadi 2. Nah, yang tersisa adalah angka 15. Nah, kita cek di bilangan kubiknya. 15 berada di antara bilangan apa? Nah, di sini kan tertulis berada di antara 8 dan 27. Kita tidak mungkin mengambil yang 27 karena 27 lebih besar dari 15. Sehingga kita ambil yang 8. Bilangan kubik 8 itu merupakan hasil dari perpangkatan 3 dari bilangan 2. Nah, jadi bilangan 2 inilah yang akan kita tulis di sini. Ya, jadi hasilnya adalah 25. Nah, oke. Jadi akar pangkat 3 dari 15.625 adalah 25. Baik, kita lanjutkan lagi untuk mencoba kemahiran kalian. Ya. Akar pangkat 3 dari 12.167. Kita lihat satuannya adalah 7. Nah, apakah 7 ada di angka-angka yang perlu diingat? Oh, ternyata tidak ada. Nah, bagaimana cara menentukan satuannya? Maka kalian tentukan adalah 7 ditambah berapa menjadi 10? Benar, 7 ditambah 3. Nah, itulah yang menjadi satuannya. Oke. Untuk menentukan bagian puluhannya sama seperti yang di atas, yaitu kita bagi menjadi 2 bagian. 1, 2, 3. Ingat ya. Jadi dihitung 3 angka dari belakang, kemudian dipisahkan. Sisa angka terdapat angka 12. Nah, kita lihat lagi. 12 terletak di bilangan mana? Oh, 12 terletak di antara 8 dan 27. Kita ambil yang 8. Ingat, mengapa tidak 27? Karena kalau kita ambil yang 27, dia lebih besar dari 12. Sehingga kita ambil yang 8. Setelah kita ambil yang 8, kita lihat lagi. Bilangan berapa yang dipangkatkan 3 menjadi 8? Yaitu bilangan 2. Nah, bilangan 2 itulah yang akan kita tulis di sini. Oke. Jadi, akar pangkat 3 dari 12.167 adalah 23. Bagaimana? Sudah paham? Baik, kita lanjutkan lagi ya. Untuk angka-angka berikut. Akar pangkat 3 dari 21.952. Ya, kita lihat satuannya 2. Apakah di sini ada angka-angka 2? Ternyata tidak ada. Berapa ditambah 2 hasilnya 10? Nah, diperoleh 8. Betul kan? Oke, jadi 8 itulah yang jadi satuannya. Nah, setelah itu proses berikutnya kita pisah menjadi 2 bagian. 1, 2, 3. Kita pisah menjadi 2 bagian ya. Nah, jadi yang tersisa di depan adalah angka 21. Nah, kita cek lagi. 21 berada di antara 8 dan 27. Jadi kita tetap menggunakan yang 8. Jadi 2 yang kita tulis di sini. Nah, oke. Lagi? Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh berikutnya. Akar pangkat 3 dari 50.653. Nah, 3. Satuannya kita cek apakah sudah ada di angka-angka ini. Ternyata tidak ada. Berarti 3 ditambah berapa? Hasilnya 10. Iya, betul. 3 ditambah 7. Selanjutnya kita pisah menjadi 2 bagian. 1, 2, 3. Ingat ya, dipisah menjadi 2 bagian, dihitung 3 angka dari belakang ya. Kita pisah. Nah, yang tersisa adalah angka 50 ya. Nah, 50 kita cek di bilangan kubiknya. Terletak di manakah angka 50? Oh, ternyata
Angka 50 terletak di antara 27 dan 64. Ingat, kita tidak mungkin menggunakan 64. Mengapa? Karena 64 lebih besar dari 50. Jadi yang kita gunakan adalah 27. Dan yang kita tulis adalah 27 ini merupakan perpangkatan dari bilangan berapa? Iya, betul, dari bilangan 3. 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Jadi bilangan 3 itulah yang kita tulis sebagai puluhannya. Oke ya. Jadi akar pangkat 3 dari 50.653 adalah 37. Berikutnya akar pangkat 3 dari 729.000 adalah, kita cek satuannya 0. Iya, ada. Jadi satuan adalah 0. Oke. Selanjutnya kita bagi menjadi 2 bagian. 1, 2, 3. Kita pisah menjadi 2 bagian. Yang tersisa adalah 729. Nah, kita cek, adakah bilangan kubik yang hasilnya 729? Ya, alhamdulillah ternyata ada, yaitu bilangan kubik dari perpangkatan 9. 9 pangkat 3 hasilnya adalah 729. Jadi kita akan tulis 9 sebagai puluhannya. Ya. Oke. Jadi akar pangkat 3 dari 729.000 adalah 90. Baik, kita lanjutkan lagi. Akar pangkat 3 dari 157.464. Kita cek satuan 4. Apakah ada di sini? Iya, ada di sini ya. Tinggal kita tulis satuan 4. Oke, sudah. Kita cek lagi. Kita hitung 1, 2, 3. Kita bagi bilangan ini menjadi 2 bagian. Ya, sisanya adalah 157. Ya, bagian yang depan 157. Nah, kita cari bilangan kubik di mana letak 157. Nah, ternyata 157 berada di antara 125 dan 216. Ingat, kita tidak menggunakan yang 216 karena lebih dari 157. Jadi kita yang gunakan adalah 125. Ya, 125 itu merupakan hasil dari 5 pangkat 3. Jadi yang kita pakai untuk puluhannya adalah bilangan 5. Ya. Jadi akar pangkat 3 dari 157.464 adalah 54. Nah, untuk mengetahui kebenarannya kalian bisa menggunakan kalkulator cek ya, hanya untuk mengecek ya. Benarkah 19 pangkat 3 itu hasilnya 6.859? Nah, dan yang lain juga seperti itu. Tapi akan lebih bagus jika kalian tidak menggunakan kalkulator tetapi menggunakan secara manual perkalian bersusun untuk lebih memantapkan kalian dalam hal perkaliannya. Bagaimana untuk pembelajaran kali ini? Sudah paham bukan? Jika kalian masih belum paham, bisa ditanyakan kepada guru pengajar. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.